Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran Agenda 3 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Perkenalkan, saya Agus Yulianto dari PPSTMKI BTKI. Dasar hukum pelaksanaan Latsar CPNS. Salah satunya adalah Keputusan Kepala LAN tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Model penyelenggaraan Latsar CPNS ada 3 model. Yang pertama, model off campus, yang kedua model blended learning, dan yang ketiga model distance learning, keadaan darurat. Yang akan saya sampaikan di sini adalah strategi pembelajaran untuk blended learning. Tujuan pembelajaran Agenda 3 diharapkan membekali peserta dengan pemahaman manajemen ASN dan pemahaman Smart ASN. Dengan indikator hasil pembelajaran, diharapkan peserta bisa menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan mekanisme pengelolaan ASN. Yang kedua, diharapkan peserta dapat memahami konsep dan pilar literasi digital sebagai bagian mewujudkan Smart ASN dalam penerapan dan pemanfaatan dalam pelaksanaan tugas organisasi dan berkehidupan sosial. Agenda 3 berisi ada 2 materi pembelajaran. Yang pertama, manajemen aparatur sipil negara dan Smart ASN. Model Latsar Blended Learning diawali dengan model MOOC, dilanjutkan dengan proses distance learning, dilanjutkan dengan fase pembelajaran klasikal. Adapun alokasi waktu untuk Agenda 3, pada mode fase MOOC dilakukan selama 48 JP, khusus Agenda 3 ini ada 6 jam pelajaran. Sementara untuk fase distance learning, ada 2 model. Yang pertama sinkronus, untuk Agenda 3 khusus 5 jam pelajaran. Sementara untuk yang asinkronus, khusus Agenda 3 selama 15 jam pelajaran. Dilanjutkan dengan fase pembelajaran klasikal khusus Agenda 3 selama 5 jam pelajaran. Adapun strategi pembelajaran yang akan disampaikan nanti pada fase MOOC, para peserta akan mengunduh materi dan melakukan pembelajaran mandiri. Sementara untuk fase distance learning, strategi delivery yang akan disampaikan adalah pada hari ke-8 dilakukan secara sinkronus selama 2 jam pelajaran, yaitu untuk pendalaman materi Agenda 3 mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian dilanjutkan dengan review hasil pembelajaran MOOC para peserta, dan ada penguatan materi terkait dengan agenda ketiga ini, serta diakhiri dengan penugasan hari ke-8 distance learning dan hari ke-9 distance learning. Sementara untuk pembelajaran asinkronus selama 6 jam pelajaran, diharapkan peserta dapat melakukan internalisasi materi melalui penugasan individu, yaitu para peserta masing-masing ditugaskan membuat tulisan esai ringkas dan ditugaskan membuat video konten media sosial. Penjelasan pelaksanaan hari ke-8 distance learning sinkronus, yaitu pendalaman materi manajemen ASN dan Smart ASN, yaitu diawali dengan overview kepada para peserta melalui interaktif Kahoot. Di sini diberikan pertanyaan-pertanyaan interaktif dan para peserta dapat menjawab melalui perangkat masing-masing. Dan dilanjutkan penguatan materi terkait dengan manajemen ASN yang berisi kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan mekanisme pengelolaan ASN. Dilanjutkan penguatan materi mengenai Smart ASN, yaitu literasi digital, pilar literasi digital, implementasi literasi digital, dan implikasinya. Adapun deskripsi tugas untuk kegiatan asinkronus,
pada tugas hari ke-8 distance learning, untuk tugas pertama, masing-masing peserta diwajibkan membuat tulisan esai ringkas dalam bentuk Microsoft Word dengan tema analisis penerapan manajemen ASN dan 8 aspek sistem merit di instansi masing-masing. Jumlah kata tulisan esai minimal 500 kata dan dikumpulkan pada hari ke-8 distance learning pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sementara tugas individu yang kedua yaitu membuat video konten untuk media sosial dengan tema I am a smart ASN. Kontennya diawali dengan perkenalan diri, yaitu dengan menyebutkan nama, jabatan, dan instansi. Kemudian penjelasan tupoksi, baik itu tupoksi utama ataupun tupoksi tambahan. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian visi pribadi sebagai Smart ASN, penyampaian peta jalan untuk mencapainya, dan penyampaian rencana aksi untuk setahun pertama. Durasi video maksimal 5 menit dalam bentuk MP4. Waktu pembuatannya 1 hari, yaitu di hari ke-8 distance learning, dan wajib dipublikasikan minimal di Facebook dan Instagram dengan mengetag kepada fasilitator. Waktu publikasi di medsos maksimal jam 23.59 pada hari ke-9 distance learning. Kriteria penilaian video konten untuk media sosial, yang pertama terkait keterkaitan substansi dengan tema, yang kedua keseriusan pembuatan video, yang ketiga jumlah publikasi di medsos. Dalam hal ini peserta wajib melampirkan bukti screenshot dalam format PDF dan dikumpulkan melalui LMS. Sementara kriteria penilaian keempat adalah estetika video. Untuk hari ke-9 distance learning, yaitu pembelajaran sinkronus, itu tidak ada kegiatan. Dalam hal ini sinkronus adalah 0 jam pelajaran. Sementara untuk kegiatan asinkronus, ini selama 9 jam pelajaran berupa internalisasi materi, yaitu para peserta mengerjakan tugas individu, membuat tulisan ide kreatif, dan melaksanakan atau mengerjakan tugas kelompok, yaitu membuat video konten untuk media sosial. Penjelasan untuk deskripsi tugas asinkronus hari ke-9 distance learning, tugas individu, para peserta membentuk atau membuat tulisan ide kreatif dalam format Microsoft PowerPoint yang berisi tentang analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart government di instansi masing-masing. Peserta menggunakan teknik tapiasan isu dan analisis isu, baik itu teknik APKL, teknik USG, dan fishbone diagram. Waktu pengumpulan tugas pada hari ke-9 distance learning pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk tugas kelompok, yaitu tugas video konten untuk media sosial dengan tema Smart ASN for Smart Government. Video ini berisi tentang diawali perkenalan kelompok, dilanjutkan perkenalan masing-masing peserta, yaitu dengan menyebutkan nama, jabatan, dan instansi. Kemudian ada deskripsi singkat mengenai manajemen ASN dan juga penjelasan mengenai Smart ASN. Dan dilanjutkan dengan role play, best practice dari pelaksanaan manajemen ASN disertai dengan tindakan pencegahan untuk best practice-nya. Durasi video ini maksimal 10 menit, bentuk filenya adalah MP4, waktu pembuatan 1 hari, dan dipublikasikan melalui minimal di Facebook dan Instagram, serta di-tag kepada fasilitator. Adapun kriteria penilaian, yang pertama keterkaitan substansi dengan tema, yang kedua keseriusan pembuatan video, yang ketiga jumlah publikasi di medsos. Dalam hal ini para peserta masing-masing di masing-masing kelompok melampirkan bukti screenshot dan diinput dalam PDF serta dikumpulkan di LMS. Kemudian kriteria penilaian keempat adalah estetika video. Pada hari ke-10 distance learning, yaitu dilakukan pembelajaran secara sinkronus, penajaman materi agenda 3, yaitu diawali dengan paparan tugas individu yang dilakukan masing-masing peserta di hari ke-9 distance learning.
kemudian dilanjutkan pembahasan dan umpan balik, kemudian fasilitator memberikan kesempatan curah pendapat kepada para peserta, dan diakhiri dengan closing, penyimpulan materi agenda ketiga, serta pemberian motivasi. Untuk kegiatan asinkronusnya tidak ada kegiatan. Adapun penajaman materi pada hari ke-10 distance learning sinkronus ini dilakukan melalui paparan tugas individu. Tugas individu yang sudah dikerjakan oleh para peserta dipaparkan dan akan diberikan pembahasan serta umpan balik hasil paparannya. Kemudian fasilitator memberikan kesempatan kepada para peserta untuk curah pendapat dengan menggunakan aplikasi Mentikom. Dan dilanjutkan closing pada distance learning agenda ketiga, yaitu penyimpulan materi agenda ketiga dan pemberian motivasi. Kemudian fase selanjutnya adalah fase klasikal. Strategi delivery-nya adalah sebagai berikut. Fase klasikal untuk agenda ketiga dilaksanakan pada hari keempat klasikal, yaitu dilakukan secara sinkronus, yaitu tentang pengejawantahan materi agenda 3. Peserta dan fasilitator akan temu sua dan membangun suasana pembelajaran. Kemudian fasilitator akan menguatkan kembali tujuan dan poin penting agenda ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab pengalaman pada saat aktualisasi dan habituasi. Kemudian fasilitator membagi beberapa kelompok ya untuk dilakukan diskusi kelompok, dalam hal ini untuk membahas suatu kasus termasuk juga penyusunan komitmen. Nah, dilanjutkan dengan pemutaran video berisi success story penerapan birokrasi berkelas dunia dan diakhiri dengan closing, ucapan terima kasih, motivasi, dan afirmasi ASN PISA kepada para peserta. Sementara pada hari keempat klasikal tidak ada kegiatan asinkronus. Adapun penjelasan bagaimana pengejawantahan materi agenda keempat, materi agenda ketiga pada kegiatan klasikal, diawali dengan pertemuan tatap muka. Fasilitator akan menguatkan terlebih dahulu tujuan dan poin penting agenda ketiga. Kemudian fasilitator memberikan kesempatan kepada para peserta untuk sharing pengalaman pada saat implementasi manajemen ASN dan Smart ASN di waktu aktualisasi dan habituasi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Di sini fasilitator memberikan tugas untuk menganalisis success story role model Smart ASN serta penyusunan komitmen ASN Smart for Smart Government. Dilanjutkan dengan pemutaran video success story, yaitu tentang birokrasi berkelas dunia. Dilanjutkan closing, yaitu ucapan terima kasih dan apresiasi, serta motivasi dan afirmasi ASN bisa. Demikian paparan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.